Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo, berencana akan kembali menggelar demonstrasi dalam waktu dekat ini di depan kantor Kementerian Perdagangan Kemendak. Hal tersebut disebabkan kondisi harga buah tandan segar TBS tidak kunjung membaik. Padahal, keran ekspor sudah dibuka sejak 23 Mei lalu. Ketua Apkasindo Gulat Manurung mengatakan berdasarkan laporan di 22 provinsi dan 146 kabupaten kota harga TBS petani sudah semakin anjlok. Rata-rata harga saat ini Rp1.900 per kilogram untuk petani swadaya non-mitra, dan Rp2.240 untuk petani bermitra di harga pupuk yang naik hampir 300%. Padahal, menurut dia, harga TBS normalnya Rp4.300 per kilogram dan saat ini pun harga minyak sawit mentah di pasar internasional sudah menembus Rp23.000 per kilogram. Ini terkait ekonomi rumah tangga petani, biaya hidup kami petani. Untuk itu kami DPP Apkasindo bersama 146 DPD Apkasindi dari 22 DPW Provinsi sudah merencanakan rapat gabungan di depan kantor Kemendak dalam waktu dekat, ujar Gulat yang mengaku belum memutuskan tanggal aksinya saat dihubungi, Minggu tanggal 4 Juni tahun 2022. Sementara itu, Apkasindo pernah juga menggelar demo pada Selasa tanggal 17 Mei tahun 2022, di depan kantor Kemenko Perekonomian. Aksi yang digelar untuk menyikapi dampak larangan ekspor sawit. Petani sawit menilai larangan ekspor minyak goreng dan CPO berdampak langsung pada anjloknya harga TBS tandan buah segar, kelapa sawit di seluruh Indonesia. Gulat mengingatkan bahwa kebijakan Kemendak yang kembali memberlakukan peraturan Domestic Market Obligation DMO, dan Domestic Price Obligation DPO, sebelum pelarangan ekspor, tak juga membuat minyak goreng harganya terjangkau. Lihat saja di bulan Februari diberlakukan regulasi DMO dan DPO, lalu berselang beberapa hari diganti dengan regulasi MGS minyak goreng sawit, curah disubsidi dari dana sawit BPD PKS Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dengan konsekuensi saat itu dinaikkannya pungutan ekspor dari $175 per ton menjadi $375 per ton, ujar Gulat. Gulat menuturkan saat ini sudah sepertiga dari harga CPO itu sendiri, yang ujung-ujungnya beban tersebut ditimpakan ke harga TBS petani sawit. Belum lagi pajak bea keluar BK, $200 per ton CPO, tentu secara total P dan BK, sudah mencapai setengah dari harga CPO itu sendiri, jika asumsi harga CPO Rp16.000 per kilogram. Ini menjadi sejarah dan hanya terjadi di industri sawit yang bebannya mencapai setengah dari harga barangnya, tuturnya. Dengan diberlakukannya DMO dan DPO usai dibukanya ekspor CPO pada 23 Mei, namun ekspor tak kunjung juga berjalan. Kemendak, kata Gulat, belum juga menerbitkan aturan berapa DMO yang harus dipenuhi dan berapa rupiah DPO-nya. Karena baik PO maupun DMO atau DPO akan menjadi beban ganda dari TBS kami petani. Saya tidak mengerti dasar teori apa yang digunakan oleh Mendak. Kami petani sawit sudah generasi kedua, sudah bisa menghitung dengan cermat, ungkapnya. Lebih lanjut, Gulat mengatakan kunci agar minyak goreng sawit tercukupi adalah cukup memberlakukan DMO, tidak perlu DPO karena keran harganya sudah diatur di pungutan ekspor yang tinggi. Bahwa kami tidak membela siapapun, tapi kami hanya memikirkan dampaknya kepada kami petani sawit dan kami punya keluarga yang harus dibiayai. Jadi jangan membuat opini bahwa pergerakan kami untuk orang atau kelompok lain, tegas Gulat. Sebelumnya, berdasarkan sosialisasi dari Kemendak terhadap pengusaha pada 31 Mei 2022, validasi untuk DMO dan DPO didasarkan data Simirah yang digunakan sebagai dasar rasio ekspor yaitu sebesar 1:3. Pengawasan distribusi Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kelapa Sawit Indonesia GAPKI, Edi Martono yang juga mengikuti sosialisasi tersebut menyampaikan bahwa dengan kebijakan ini harga minyak goreng curah sudah pasti akan turun. Sudah pasti akan turun di tingkat produsen, sebab wajib DPO. Untuk sampai di konsumen, harus ada pengawasan di distribusinya, kata Edi, Rabu tanggal 1 Juni tahun 2022. Sementara itu, Edi menyampaikan bahwa kondisi ekspor saat ini pun belum normal setelah kebijakan DMO-DPO diberlakukan kembali. Kondisi saat ini belum normal karena ekspor belum lancar, mudah-mudahan bulan Juni ini dengan adanya persetujuan ekspor 1 juta ton dapat berangsur-angsur kembali normal, ujarnya.